Bapak Ibu Saudara-saudari, bersama-sama di dalam Sabtu Sunyi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Di dalam kesunyian dan keheningan batin kami percaya bahwa Tuhan berbicara. Sehingga pada saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada kami. Dan kami sungguh dibaharui oleh Roh Kudus menjadi pendengar dan pelaku yang setia. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Matius 27 ayatnya yang ke-57 sampai dengan ke-66. Matius 27 ayat 57 sampai 66 saya bacakan bagi kita sekalian. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Sabtu Sunyi ini merupakan Sabtu Sunyi yang istimewa. Kenapa istimewa? Nampaknya Sabtu Sunyi ini betulan sunyi sepi. Mirip dengan peristiwa Sabtu Sunyi yang dialami oleh para murid ketika waktu dulu mereka menghadapi kenyataan bahwa Yesus telah mati. Mereka sungguh-sungguh sunyi dalam arti mereka menyendiri dan menyepi. Menyendiri karena mereka tidak percaya guru mereka telah mati di kayu salib. Menyepi karena mereka juga takut akan tentara Romawi, akan orang-orang Farisi dan juga orang-orang Yahudi waktu itu. Jika mereka berkeluyuran, jangan-jangan mereka ikut ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara dan mendapat hukuman yang sama dengan Yesus, guru mereka. Karena itulah mereka walaupun berkumpul bersama, seperti yang diceritakan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19, kita mungkin ingat cerita tentang Thomas yang tidak percaya sebelum mencucukkan jarinya ke lambung Tuhan Yesus. Nah, di sana mereka berdiam diri dan bahkan mengunci diri di sebuah ruangan. Saya membayangkan mereka tidak saling mengobrol, mereka tidak saling menyapa. Hati dan pikiran mereka berkecamuk tiada tara. Tidak tahu apa yang hendak dilakukan selain hanya berdiam diri, mengunci mulut, bahkan mengunci pintu. Betapa sunyi waktu itu. Dan kisah Sabtu Sunyi yang dialami oleh para murid mirip dengan kita saat ini. Walaupun tentunya memiliki perbedaan. Para murid menyendiri karena takut, tapi kita pasti bukan karena takut. Kita justru menyendiri berkumpul bersama dengan keluarga di rumah bukan karena takut, tapi karena kita setia dan taat. Sesuai dengan tema kita, berani setia dan hidup dalam ketaatan. Setia dan taat akan apa? Setia dan taat ketika kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kita setia untuk berada di rumah, kita taat untuk berada di rumah.
Dan kesetiaan dan ketaatan kita, saya yakini bukan karena kita takut terhadap COVID-19 itu, tapi kita sedang mengupayakan kehidupan. Kita takut kalau sebetulnya kita sendiri yang sedang menularkan virus itu kepada banyak orang. Dan itu akan membuahkan penderitaan dan kematian. Karena itulah kita setia dan taat untuk tetap berada di rumah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sikap kesetiaan dan ketaatan pada saat dalam keadaan kacau dan tidak menentu juga dinampakkan oleh seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Siapa dia? Alkitab mengatakan bahwa dia adalah seorang yang kaya dan yang telah menjadi murid Yesus. Jadi ada dugaan bahwa dia baru menjadi murid Yesus. Sebagai seorang yang baru saja menjadi murid Yesus, dia memberanikan diri untuk menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Dia tahu bahwa jika tidak segera, maka Yesus akan terus tergantung di kayu salib sampai hari Minggu. Karena hari itu adalah hari ketika Yesus mati adalah hari Jumat sore. Yesus mati kira-kira jam 3 sore. Jadi masih ada waktu 3 jam untuk mengapani, menurunkan Yesus dari salib, mengapani dan memasukkannya ke dalam kubur. Karena apa? Karena jam 6 sore sudah berganti hari menjadi hari Sabat. Di mana hari Sabat orang tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Nampaknya Yusuf menggunakan kekayaannya untuk bisa memanfaatkan waktu yang hanya 3 jam tersebut untuk menurunkan jenazah Yesus, mengapani dan juga memasukkannya ke dalam kubur. Situasi yang mencekam tersebut tidak meniadakan kesetiaannya dan ketaatannya kepada gurunya. Dan hal ini berbeda dengan para murid atau 12 rasul yang lain yang memilih untuk kabur. Walaupun juga hal ini bisa dapat dipahami. Karena murid yang lain memang sudah bersama Yesus sejak lama. Sehingga mereka bisa saja ditangkap. Tetapi Yusuf Arimatea baru menjadi pengikut Yesus. Jadi mungkin tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi lainnya. Namun tetap salut apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea ini. Tentunya ada pergolakan batin ketika harus meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Bahkan juga ia harus berhadapan dengan stigma orang Yahudi lainnya yang pada saat itu membenci Yesus. Ketika dia meminta mayat Yesus, dia pun akan terkena stigma tersebut. Tetapi ia tetap berani untuk setia. Keputusannya tersebut tentu telah ia renungkan matang-matang. Jauh di dalam lubuk hatinya yang terdalam terdapat kesunyian sehingga ia berani untuk mengambil keputusan untuk meminta, untuk mengambil dan menguburkan mayat Yesus. Padahal ia lakukan di tengah hingar-bingar kebencian dan ketakutan akan tragedi penyaliban Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini di tengah-tengah kesunyian, betul-betul Sabtu sunyi, mari kita juga tetap memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kita setia untuk berada di rumah, kita taat untuk juga tetap berada di rumah. Walaupun di rumah, kita juga mesti setia dan taat beribadah kepada Tuhan. Dalam kesunyian, mari kita menghayati kesetiaan dan ketaatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Ia mau menderita, ia mau mati bagi kita. Bunda Teresa pernah berkata, buah keheningan adalah doa, buah doa adalah iman, buah iman adalah cinta, buah cinta adalah pelayanan, buah pelayanan adalah kedamaian. Semua dimulai dari keheningan dan kesunyian. Ketahuilah bahwa di dalam kesunyian kita akan lebih mendengar suara Tuhan. Amin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.